ilegal karena tidak berizin. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memperpanjang izin Panti Asuhan Tunas Bangsa karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemkot dan Dinas Sosial. Apalagi kondisi Panti Asuhan Tunas Bangsa sangat tidak layak untuk menampung anak-anak asuh. Mau digali lagi ada tumpukan. Apabila memang izin yang sudah memang tidak ada sejak tahun 2011 yang lalu, ya tentu ini ilegal ya. Dengan ilegal kita harus perintahkan untuk ditutup agar tidak lagi nantinya timbul korban-korban baru, berjatuh korban-korban baru di sana. Saya sudah menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk segera turun mengantisipasi ini semua. Pak, alasan tidak diberikannya izin itu apa Pak dari pemerintah? Kalau kita melihat kemarin ada beberapa kriteria yang tidak sesuai dengan apa yang diajukan mereka. Jadi saya khawatir ini hanya sebagai eksploitasi untuk anak-anak yang ada di sana gitu kan. Sehingga barangkali nanti ini harus kita cermati lagi untuk pemberian izin-izin di masa-masa yang akan datang. Ya, bagaimana perkembangan kasus penganiayaan di Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau? Kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Pekanbaru Kompol Bimo Arianto. Selamat sore, Mas Bimo. Selamat sore, Mas Divi. Ya, dari hasil kita ketahui bahwa pemilik yayasan sudah menyerahkan diri, kemudian sudah diperiksa. Apa, Mas Bimo, hasil dari pengakuan pemilik yayasan tersebut? Jadi gini, Mas Divi, kami terangkan bahwa yang bersangkutan pemilik panti atas nama Haja Lili, dia tidak menyerahkan diri, namun kita panggil secara resmi. Jadi hari Senin sesuai dengan panggilan, dia datang kemari dengan didampingi oleh 2 orang pengacara. Sampai saat ini status yang bersangkutan masih saksi dan masih dalam pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satreskrim Polresta Pekanbaru. Apa penjelasan dari pemilik yayasan mengenai kondisi yayasan yang tidak layak dan juga tidak memiliki izin, Pak Bimo? Ya, sementara ini material dari pemeriksaan belum bisa kita sampaikan karena yang bersangkutan sampai detik ini masih dilaksanakan pemeriksaan. Tapi apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan bahwa panti ini memang tidak memperpanjang izinnya? Ya, kita sudah melakukan pemeriksaan ke Dinas Sosial Kota maupun Provinsi bahwa memang panti Asuhan Tunas Bangsa tersebut tidak mempunyai izin. Jadi sudah mati dari tahun 2011. Selain itu kita cek TKP, memang panti tersebut sangat tidak layak untuk ditempati. Demikian. Ya, Pak Bimo, lantas bagaimana dengan kematian balita? Apakah ada pengakuan dari pemilik yayasan? Apa penyebabnya? Ya, memang dari segi pemeriksaan memang ada saksi yang menyatakan bahwa ada kekerasan yang dialami oleh korban, yaitu balita atas nama M. Sikli. Kita kaitkan kembali dengan hasil otopsi. Hasil otopsi menyatakan bahwa ada fakta, ada luka lecet, luka memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Jadi nanti setelah pemeriksaan Haja Lili akan kita gelarkan berdasarkan alat bukti, nanti akan kita gelarkan apakah bisa yang bersangkutan kita naikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak. Ya, hasil pemeriksaan akan menyebutkan ada fakta penyiksaan menggunakan benda tumpul. Tapi dari saksi yang diperiksa ada pengakuan tidak, Pak? Siapa yang melakukan atau mungkin dia menyaksikan atau mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap korban? Ya, memang berdasarkan keterangan saksi, pemilik panti ini dikenal kasar terhadap anak-anak asuhannya. Jadi kita kaitkan juga dari hasil otopsi, kemudian pemeriksaan juga dari Haja Lili yang sampai sekarang masih dilakukan. Nanti setelah itu kita akan laksanakan gelar perkara. Ya, Pak Bimo, selain seorang balita, kabarnya juga ada informasi ada penyiksaan lain terhadap balita-balita lainnya. Apakah ini juga diakui oleh pemilik yayasan? Jadi gini Mas, kita mendapatkan informasi keterangan dari saksi bahwa selama saksi berada di panti asuhan tersebut sudah ada 5 balita yang meninggal.
namun kita belum mengetahui pasti tempat di mana balita tersebut dikuburkan. Hanya dari korban MC Kli yang kita ketahui pasti di mana. Jadi nanti setelah hasil pemeriksaan semua dari Haja Lili, kita bisa tahu faktanya seperti apa. Nanti bisa kita sampaikan. Pak Bimo, 5 korban yang meninggal itu dalam rentang waktu berapa lama terjadinya? Berdasarkan keterangan saksi, sekitar 2 tahun selama saksi ada di panti asuhan tersebut. Pak, boleh diketahui ini saksi di sana sebagai apa? Jadi saksi di sana adalah sebagai pihak yang mengasuh juga. Oke. Jadi di sana ini Hajah Lili ini selain mempunyai panti asuhan, dia juga mempunyai panti jompo dan panti penampungan orang-orang gila. Itu Jadi total, orang yang tidak punya rumah ditampung juga oleh Hajah Lili ini. Ya, itu total berapa orang, Pak? Halo? Anak-anak maupun orang tua jompo yang ditampung oleh saksi. ya ini masih dalam penanganan dari Dinas Sosial. Kemarin diamankan sekira ada 10 orang yang kita bawa ke rumah aman Dinas Sosial. Jadi selain ditaruh di panti jompo, orang yang tunawisma tersebut dipekerjakan oleh Haja Lili untuk mengasuh anak-anak juga di panti asuhan tunas bangsa. Oh iya, Pak Bimo, tadi